Baik, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah disediakan oleh teman-teman untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita pada hari ini, saya mau melakukan ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya dengan menggunakan tepuk semangat. Bisa? Bisa. Oke. Saya pimpin, teman-teman bisa mengikuti saya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa. Bisa. Kita ulang lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih teman-teman. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau memberikan praktik baik berkaitan dengan budaya positif. Saya mau membawakan materi tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini salah satu bentuk hal yang ingin kita lakukan di sekolah untuk menciptakan suasana-suasana pembelajaran yang baik, yang nyaman untuk siswa siswi. Baik, di sini kita pelajari bersama-sama konsep inti dari budaya positif. Ya, ada beberapa bagian konsep inti dari budaya positif di sini, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat tujuan dasar manusia, yang berikut motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga eksekusi. Jadi konsep ini adalah salah satu konsep di mana dan beberapa konsep di dalam itu hal-hal yang berkaitan untuk membentuk suatu budaya atau menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, kita lihat yang pertama, konsep yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di mana kita merancang sebuah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan minat peserta didik. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apa yang kita mau wujudkan dari pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama beriman dan bertakwa. Yang kedua kita mengharapkan siswa-siswi yang berkebinekaan global. Yang ketiga bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan inovatif. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah bagian suatu paradigma di mana pembelajaran itu suatu bentuk di mana untuk mewujudkan karakter dari peserta didik. Itu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, konsep inti yang kedua dari budaya positif ini adalah bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi selama ini mungkin kita menggunakan pendekatan atau menggunakan teori stimulus dan respon ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Tapi dari budaya positif ini kita menggunakan teori kontrol. Jadi di mana kita sebagai seorang guru ya, jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat arti dari kata disiplin dan juga kata disiplin positif. Ya. Jadi disiplin positif itu salah satu upaya kita untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kedisiplinan diri. Jadi kedisiplinan diri yang dimiliki oleh peserta didik itu bukan berdasarkan aturan-aturan yang dibuat, tapi berdasarkan
keyakinan-keyakinan yang mereka miliki dari dalam diri mereka. Jadi pada dasarnya tujuan kita itu adalah kita bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, dan mereka juga memiliki motivasi dari dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu bukan berdasarkan peraturan. Contohnya, misalnya motivasi intrinsik itu misalnya saya melakukan sesuatu itu bukan karena saya takut karena ditegur, bukan karena saya takut kena marah, tapi saya melakukan sesuatu itu karena keyakinan diri saya bahwa misalnya saya datang ke sekolah tepat waktu, bukan karena saya takut dihukum, bukan karena saya takut ditegur. Ya, saya datang sekolah tepat waktu karena itu motivasi dari dalam diri. Inilah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Ya, jadi kita melakukan sesuatu bukan karena melakukan perilaku-perilaku yang positif di sekolah. Contohnya sederhana saja, misalnya membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu salah satu bentuk motivasi yang kita berikan kepada siswa agar mereka bisa menaati hal-hal yang disepakati bersama dalam kelas. Jadi itu nilai-nilai kebajikan. Nanti sebentar kita akan melihat seperti apa itu nilai-nilai kebajikan yang kita ubah dari peraturan menjadi sebuah disiplin positif. Yang berikut, ya, ini sedikit nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang akan membangun motivasi untuk mencapai tujuan nanti. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan ini akan dicapai melalui suatu tujuan, yaitu dengan menggunakan teori kontrol. Ya, teori kontrol sebentar akan saya sajikan berkaitan dengan bagaimana kita mengontrol perilaku peserta didik di sekolah. Jadi mungkin selama ini kita bagaimana kita mengatasi siswa-siswi yang bermasalah. Jadi di dalam teori kontrol sebentar kita akan bicarakan bagaimana kita menyelesaikan persoalan siswa dengan menggunakan teori kontrol. Yang berikut, konsep ini yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seperti yang kita ketahui ini sangat penting. Jadi kenapa ada kaitannya dengan budaya disiplin? Jadi kebutuhan manusia itu sangat mempengaruhi perilaku peserta didik di sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya, ketika kita berhadapan dengan siswa yang mencuri, selama ini mungkin kita langsung memberikan maksudnya menghakimi, kenapa kamu mencuri? Pokoknya kita